Dulu Papa Mama, waktu ada kesulitan mencari Tuhan, maka kita menjadi role model bagi anak-anak kita. Pun bukan hanya di masa yang sulit, di masa yang kita penuh sukacita, penuh kelancaran pun kita tidak pernah boleh melupakan Tuhan. Maka anak-anak kita itu seperti ada satu rel ya. Dan relnya ini adalah pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka yang mau kita bangun mulai hari ini sampai anak-anak itu nanti meninggalkan kita dan mereka menjadi dewasa, tetapi dalam keputusannya selalu ada Tuhan di sana. Bersama saya Pendeta Cangkuiva dan kita ketemu lagi di Family Insight YouTube channel. Berarti sudah hari Jumat lagi. Ya, hari ini melanjutkan akan topik dari minggu yang lalu, di mana minggu lalu saya ngobrol secara live dengan istriku Liana. Anda boleh ya lihat videonya di atas ini, yaitu tentang family altar. Nah, family altar itu sendiri adalah apa? Itu adalah suatu pertemuan dalam sebuah keluarga di mana ada papa, ada mama, dan anak-anak. Dan pertemuan ini memang harus dibuat secara formal. Nah, kalau ini pertemuan, berkumpul lalu membicarakan apa? Sudah pasti ada firman Tuhan itu yang di-sharingkan. Jikalau ada di antara anggota keluarga yang pintar menyanyi, boleh juga ada puji-pujian. Tetapi kita mengerti, life is the series of problem. Sehingga kita mau melibatkan Tuhan untuk masuk di dalam rumah tangga kita dan memberikan jalan keluar, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan. Maka dalam family altar juga pasti ada doa-doa yang dinaikkan. Nah, pada dasarnya hal-hal yang rohani ini harus ada familiarisasi di dalam rumah tangga kita. Artinya anak-anak sejak kecil melihat bahwa papa mamanya di dalam situasi apapun, situasi senang, situasi sulit, memiliki satu tekad yang kuat untuk terus bergantung kepada Tuhan. Nah, anak-anak harus melihat akan hal ini. Anak-anak harus mengalami hal ini. Supaya di masa depan, pada saat situasi tidak berpihak kepada anak-anak kita, mereka juga mengalami istilah tersebut. Life is the series of problem. Tetapi mereka ingat dulu, Papa Mama, waktu ada kesulitan mencari Tuhan, maka kita menjadi role model bagi anak-anak kita. Pun bukan hanya di masa yang sulit, di masa yang kita penuh sukacita, penuh kelancaran pun kita tidak pernah boleh melupakan Tuhan. Maka anak-anak kita itu seperti ada satu rel ya. Dan relnya ini adalah pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka yang mau kita bangun mulai hari ini sampai anak-anak itu nanti meninggalkan kita dan mereka menjadi dewasa, tetapi dalam keputusannya selalu ada Tuhan di sana. Nah, tema family altar ini menjadi sangat penting karena memang harus kita upayakan, harus kita perjuangkan, dan kita tidak bisa serahkan hanya karena mereka sudah sekolah Kristen, maka pastinya mereka tahu hal-hal yang rohani. Karena kita beribadah di gereja, serahkan saja kepada pembina di gereja. Banyak orang tua berpikir seperti itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah justru di dalam rumah tangga kita ada satu ruangan bahwa anak-anak melihat, oke, aku di gereja ada baca Alkitab, aku di sekolah ada pelajaran agama, ada baca renungan setiap hari. Tapi bagaimana di rumah? Jikalau di rumah itu tidak ada, maka akhirnya semua itu menjadi hampa. Anak-anak melihat kekristenan itu hanyalah suatu bentuk religiosity, keagamaan, tanpa suatu bentuk relationship. Karena hal yang sangat penting dalam kekristenan itu adalah relasi dengan Tuhan. Nah, anak-anak harus melihat bahwa kita orang tua, baik suami, baik istri, punya hubungan yang privat dengan Tuhan. Dan dalam seluruh dimensi kehidupan kita, kita memandang itu sangat penting. Itu prioritas nomor satu. Di dalam hubungan suami istri, ada dua relasi yang harus terus dibangun dan dirawat. Pertama, hubungan dengan Tuhan. Kedua, hubungan suami istri itu sendiri. Dan anak-anak harus bisa melihat dari papa mama ada situasi seperti ini. Nah, yang hari ini saya mau coba diskusikan bersama adalah mengapa ya family altar itu akhirnya menjadi sebuah kesulitan. Menjadi sesuatu yang sangat sulit. Bahkan dari satu riset di Amerika dikatakan 95% daripada keluarga Kristen
itu tidak ada family altar. Nah, apa saja penghalangnya? Nah, saat saya mencoba menyampaikan penghalang 1, penghalang 2, maka Anda yang menyaksikan video ini, kiranya mungkin juga boleh mempause video ini. Saat Anda menyadari itu adalah Anda, lalu Anda boleh ambil waktu untuk sementara sedikit waktu itu untuk berdoa. Tuhan, tolonglah supaya Engkau menghapuskan penghalang ini satu demi satu, sehingga aku dengan sukarela, dengan penuh tekad tanggung jawab mau melakukan hal ini, karena aku tahu ini penting. Apa sih tanda kerohanian yang dewasa? Itu adalah makin bergantung kepada Tuhan. Melalui kita mencoba menghadirkan family altar, maka kita juga mau bergantung kepada Tuhan. Kita tahu kedagingan kita tidak menyukainya. Kita tahu kesibukan kita begitu penuh, semua tentang pencapaian, tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya itu pengejaran. Tetapi adakah kita mau dengan rela, rendah hati, Tuhan bisa masuk di dalam ruangan keluarga kita? Nah, apa saja penghalangnya? Yang pertama, kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Are you happy with the word of God? Apakah Anda, apakah saya happy dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan yang kita baca, kita bisa menikmatinya? Apakah kita merasa hati kita terangkat waktu kita membaca firman Tuhan? Waktu di gereja kita mendengarkan khotbah, adakah kita sungguh-sungguh serius bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepadaku hari ini? Atau saat kita membaca firman Tuhan, tidak ada perasaan apapun. Mungkin itu perasaan seperti terpaksa, ya teman-teman pada baca. Mungkin kalau kita ada grup komunitas di gereja, ada pertanyaan, sudah baca Alkitab belum? Waduh, lalu kita buru-buru cari firman. Jikalau seperti demikian, kita berhenti sejenak. Are you happy with the word of God? Pertanyaan itu kita tanyakan kepada diri kita dan kita pertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya kok tidak terlalu suka ya membaca firman Tuhan? Kenapa ya saya ini tidak mau meluangkan waktu sedikit pun untuk mulai membaca firman? Kenapa? Apa yang salah dengan aku? Nah, dengan posisi seperti ini, kita mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Lalu kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atas aku. Aku seorang ayah, tolong aku supaya aku boleh menikmati firman Tuhan. Supaya aku boleh mencintai firman Tuhan. Dan ada suatu perasaan bahagia, perasaan sukacita, perasaan antusias setelah aku membaca akan firman Tuhan. Tuhan akan bergerak secepat cahaya menolong setiap kita yang memiliki doa yang tulus seperti ini. Are you happy with the word of God? Pertanyaan itu juga pernah saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Saya seorang pengkhotbah. Setiap minggu pasti berkhotbah. Setiap minggu ada jadwal di mana saya harus mempersiapkan firman Tuhan. Saya mengambil waktu, ada beberapa jam menyelidiki. Tetapi saya pun harus membedakan antara saya sebagai pengkhotbah yang mengkhotbahkan firman Tuhan itu sebagai fungsi dan peranan saya di dalam gereja, dan dibedakan dengan intimacy with God. Intimacy with God artinya saat saya membaca firman Tuhan, saya sedang membangun relasi dengan Tuhan. Dan dalam relasi ini, saya mendapatkan vision, wisdom, dan direction yang daripada Tuhan untuk saya boleh sebagai kepala keluarga memimpin arah dan masa depan daripada keluarga saya. Hari-hari ini kita memasuki masa endemi. Segala hal banyak yang berubah. Katanya inflasi itu sedang naik tinggi-tingginya, begitu luar biasa. Sudah ada negara-negara yang bangkrut. Hari ini, mau kemanakah kita? Maka pertanyaan ini yang pertama, diberikan kepada para suami, diberikan kepada para istri. Kita hari ini sudah memiliki anak-anak. Are you happy with the word of God? Dan saya berdoa kita boleh happy dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu manis. Firman Tuhan itu memberikan pengharapan.
firman Tuhan itu memberikan teguran, firman Tuhan itu memberikan didikan, supaya hidup kita boleh ditemukan oleh Tuhan, kehidupan yang baik dan boleh diperkenan oleh Dia untuk selama-lamanya. Yang kedua, apa itu penghalang daripada family altar? Itu ternyata adalah kehidupan kita yang spiritnya itu sekuler. Apa maksudnya spirit sekuler? Ya, artinya kita lebih tertarik kepada hal-hal yang sedang berputar di sekeliling kita. Berita politik, berita artis, wah, semuanya kita makan. Kita lewat TV, lewat YouTube, lewat media sosial, segala sesuatu yang sedang in, kita selalu ingin tangkap, kita selalu ingin kejar, dan itu tidak ada habis-habisnya. Kita menghabiskan waktu dengan handphone kita, melihat YouTube, melihat Facebook, melihat Instagram. Tetapi, bukankah itu semua hal-hal yang sifatnya sementara? Hari ini jadi berita, besok sudah berita yang berbeda. Adakah kita hari ini boleh melatih diri kita untuk melihat hal-hal yang sifatnya rohani? Sesuatu yang kekal, sesuatu yang everlasting. Dan itu adalah firman Tuhan. Saya rasa tidak ada salahnya kita mengikuti berbagai berita. Kita juga perlu mengupdate diri kita tentang sesuatu yang sedang terjadi. Tetapi jikalau 100% hanya itu, disitulah letak kesalahannya. Orang dewasa adalah orang yang bisa menyeimbangkan berbagai hal dalam kehidupannya. Ada membaca firman Tuhan, ada berdoa, ada family altar, juga kita mengikuti. Ada aja TV, kita juga ada nonton, ya. Ada medsos, kita juga ada update. Tetapi yang jelas kita memelihara semua itu dalam satu dimensi kehidupan yang seimbang. Nah, penghalang yang ketiga itu adalah sistem dalam berkomunikasi. Bagaimanakah komunikasi suami istri pada hari ini? Sistem itu adalah terdiri dari kumpulan kebiasaan. Ya, ada kebiasaan yang baik, maka akibatnya itu juga baik. Ada kebiasaan yang buruk, akibatnya juga buruk. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peka. Di dalam rumah tangga kita, itu kebiasaan, apakah kebiasaan itu membangun? Jikalau kebiasaan itu membangun, akibatnya itu baik. Atau ada kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya sudah menjadi sistem, dan ternyata itu buruk dan akibatnya jelek. Nah, di sini kita harus meruntuhkan berbagai kebiasaan buruk dan menggantinya dengan pertolongan Tuhan dengan yang baik. Salah satunya sistem dalam berkomunikasi. Apakah dalam komunikasi suami istri ada suatu kebiasaan untuk membicarakan firman Tuhan? Nah, hal ini saya dan Liana sudah lakukan sejak dulu masih kami pacaran, ya. Jadi kalau pulang dari gereja, kita berdiskusi tentang firman Tuhan yang barusan kami dengarkan bersama. Itu menjadi sebuah keindahan. Sampai hari ini kami sudah menikah 22 tahun lebih. Dan hari ini ada anak-anak. Begitu pulang dari gereja, kami juga biasa mendiskusikan. Saya bertanya kepada anak-anak, gimana tadi di gereja tuh khotbah apa? Ya, kadang-kadang anak saya menjawab pendek-pendek, ya. Maka saya kemudian mencoba menggali. Tetapi di sisi yang lain, saya pun sebagai kepala keluarga, kalau berani nanya, ya berani juga sharing. Maka ini juga satu tekad. Seringkali saya harus memulai duluan. Ya, Papa tadi khotbah, Papa dapat ini. Rasanya firman Tuhan tuh berbicara ini. Jadi sambil nyetir, ya, di mobil. Dan ini mobil arahnya kemana? Lagi cari makanan, ya, ke rumah makan, ya. Nah, sampai di rumah makan, mungkin itu warung mie gitu, ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, tadi Papa sudah sharing. Sekarang silakan Mama, ya. Nah, Mama sharing, lalu anak-anak itu bergantian. Sistem berkomunikasi dalam pernikahan, dalam keluarga. Ini menjadi sebuah penghalang jikalau ternyata waktu pulang gereja cuman ngomongnya makan apa ya ntar ya. Wah, kayak gitu, ya. Kemudian ngomongin makanan, lalu ngomongin drama Korea, ngomongin temen, ngomongin film. Aduh, semua itu kembali lagi kepada hal-hal yang sekuler. Ini sebuah pertanyaan yang sangat keras. Tidak mudah
menghadirkannya. Tetapi saya selalu percaya, jikalau kita punya kepekaan dan kita punya self-awareness, kita bisa minta Tuhan, Tuhan tolong dalam keluarga kami, kenapa ya sistem kami berkomunikasi ini kebiasaan selalu ya ngomongin orang, ngomongin hari-hari, yang semua itu akan berlalu. Kapan ya kami ini bisa mendiskusikan akan firman Tuhan? Nah, ini pun harus kita minta kepada Tuhan. Nah, apa halangan lagi di dalam family altar? Saya sebutkan itu adalah miskin pengalaman rohani. Saya percaya iman yang sejati mendatangkan pengalaman-pengalaman yang real. Mata kita, indera kita, telinga kita, penciuman kita tidak bisa menangkap Tuhan. Ada kesulitan di situ karena Tuhan itu tidak kelihatan dan tidak bisa ditangkap dengan seluruh indera kita. Tetapi setiap anak-anak Tuhan harus mengenal Dia. Dan dalam pengenalan yang sejati, Tuhan mengkaruniakan iman kepada kita. Dan iman ini menjadi satu sarana, satu-satunya terhubung kepada Tuhan yang menghadirkan pengalaman-pengalaman yang real bersama dengan Dia. Saya pernah bertanya kepada satu orang yang mau dicerai oleh istrinya. Saya bertanya ini secara serius. Aduh, sedih ya kamu ada situasi sampai hari ini demikian berat. Saya mau bertanya satu hal kepada kamu. Oh, apa Pak? Dalam 6 bulan terakhir, apa pengalamanmu bersama dengan Tuhan? Kemudian dia nunduk, dia mikir, melihat langit-langit. Dia seorang Kristen. Tapi waktu saya tanya seperti itu, dia seperti kebingungan. Jadi ada tidak? Ya, banyak orang Kristen sedemikian. Pergi ke gereja, beribadah, tetapi waktu ditanya, apa pengalamanmu dengan Tuhan 6 bulan terakhir? Silakan sebutkan. Dan jangan pengalaman yang umum, yang juga dialami oleh semua agama. Saya percaya pengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus adalah suatu pengalaman yang berbeda, pengalaman yang sangat unik. Dalam perjanjian lama, Laut Merah itu terbelah, tembok Yeriko itu runtuh, dan orang yang masuk dalam kandang singa tidak dimakan oleh singa. Sampai raja begitu kaget, kenapa ini bisa terjadi? Ya, demikianlah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan mengalami satu journey dalam hidup. Begitu kaya akan pengalaman kehidupan. Creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nothing is impossible. Sehingga dari mulut kita bisa bercerita, kita bisa berkisah kepada anak-anak kita dalam family altar. Dulu papa, gitu ya. Dulu papa mengalami situasi yang sangat sulit. Tetapi kemudian papa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian membuka jalan. Dan jalan itu ada tonggak sejarah dalam hidup papa. Tak akan pernah papa lupakan sampai kapanpun. Adakah kisah seperti ini yang kita bisa ceritakan kepada anak-anak? Dan apakah itu kisah berhenti hanya menjadi kisah masa lalu? Tidak. Tuhan adalah Tuhan atas masa lalu, hari ini dan masa depan. Masih ada ribuan kisah yang Tuhan mau tegakkan dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak kemudian melihat, ya betul, aku mengalami Tuhan. Dari mana? Itu ada dari sharing papa mama. Dan dari cerita demi cerita. Itu menciptakan suatu curiosity. Satu kehausan dalam diri anak-anak kita. Juga boleh menangkap akan momentum prima. Jikalau dulu papa mama boleh mengalami Tuhan sedemikian, mengapa aku tidak? Bukankah anak-anak juga mengalami tantangannya sendiri? Anak-anak ada harapannya dan keinginannya sendiri. Pernahkah mereka di dalam family altar, dalam rumah tangga kita, kemudian mereka boleh mengambil momentum prima itu, menaruh dalam hati, Tuhan, jikalau papa mama ada pengalaman seperti itu, aku juga mau. Izinkanlah aku juga boleh mengalami Tuhan. Penghalang family altar adalah miskin pengalaman rohani. Maka saya berdoa supaya Anda semua yang menyimak akan video ini boleh mengalami kekayaan pengalaman dengan Tuhan.
Itu ada sesuatu yang luar biasa, tanda daripada iman yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan kiranya setiap kita boleh bersepakat dalam rumah tangga kita. Kita kumpulkan istri, anak, suami, dan kita mulai membentuk satu perencanaan. Tanya kepada anak-anak, kalau kita memulai family altar, kalian sempatnya kapan? Tuhan menolong kita semua. Amin.